Selamat berjumpa rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kita yang ke-8. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang Tuhanku menepati janjinya. Ini kita ambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1-15 dan kemudian pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya berharap bahwa saudara sekalian sudah membaca ayat-ayat ini sebelum kita akan bersama-sama mendiskusikannya hari ini. Sebelum itu mari kita akan berdoa bersama, mohon tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan yang menganugerahi kami dengan hari yang indah pada hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami, memberkati keluarga kami, sehingga kami sekalian dapat mengikuti diskusi-diskusi kami pada hari ini. Kami menyerahkan Tuhan saat ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Nama Tuhan diagungkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat kencana kita pada hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Saudara sekalian, seandainya pada suatu saat gembala sidang kita berkunjung ke rumah saudara dan ke rumah saya. Pada saat beliau berkunjung ke rumah kita sedang kesulitan ekonomi oleh karena wabah yang sedang melanda pada saat ini. Lalu Bapak Gembala Sidang menguatkan saudara dan saya dengan kalimat, Tuhan pasti memenuhi kebutuhan Bapak. Asal Bapak mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada Bapak. Mungkin kita akan tersenyum, dan di dalam hati kita berkata, boro-boro mencari kerajaan Allah, Pak. Cari duit untuk mencukupi kebutuhan keluarga saja sudah susah, tidak mudah. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seandainya kalimat itu keluar lewat pengeras suara yang terhubung dengan pikiran kita, mungkin kita malu karena senyum kita berbeda dengan pikiran kita. Nah, untunglah hati atau pikiran kita tidak diberi pengeras suara oleh Tuhan. Namun jangan lupa ya, bahwa bagi Tuhan, hati dan pikiran kita itu selalu terbuka, seolah ada pengeras suaranya, sehingga Tuhan mengetahui dengan jelas, termasuk saat kita percaya pada janjinya atau tidak percaya pada janjinya. Dan itulah yang dialami Sarah. Nah, pelajaran kita pada saat ini, kita akan membahas Sarah, istri Abram. Namun, kita juga menyoroti Allah yang tidak pernah ingkar janji. Judul perikop Kejadian 18 adalah Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Allah perlu mengulangi janji tersebut karena Abraham seolah sudah melupakan janji itu. Kita bisa paham karena sudah 24 tahun sejak janji itu diucapkan Allah di Kejadian 12, tidak ada tanda-tanda bahwa Sarah akan mengandung. Sarah berusaha dengan kondisi yang demikian itu, seolah-olah berusaha menolong Abram dan Allah dengan menyodorkan Hagar untuk menghasilkan keturunan bagi mereka.
Solusi Sarah yang disetujui Abram itu menimbulkan masalah. Itulah sebabnya Allah perlu mengulang janjinya di Kejadian 17 ayat 15 sampai 19 bahwa bukan anak Hagar yang dipilih Allah, tetapi anak Sarah. 1 tahun sebelum janji Allah tersebut digenapi, Abram mendapat kunjungan dari Tuhan di Mamre. Kalau kita memperhatikan dalam perikop ini, 2 kali janji Tuhan diulang, yaitu di ayat 10 dan ayat 14. Ini menunjukkan kesungguhan Allah terhadap janjinya. Dalam keadaan tanpa masalah, kita perlu mengingat ulang janji-janji Tuhan. Tujuannya adalah saat kita menghadapi masalah berat atau terlalu lama menunggu jawaban doa kita dikuatkan oleh janji Tuhan tersebut. Karena kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan menepati janjinya. Saudara sekalian, kita juga menyadari bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya, meskipun ada keterbatasan dari pihak manusia. Coba kita membayangkan, secara medis Abraham dan Sarah sudah tidak mungkin mempunyai keturunan. Karena saat itu usianya sudah 85 tahun. Nah, saat Tuhan berkunjung, Abraham berusia 99 tahun. Mungkin kualitas dirinya sudah menurun. Selain itu, Sarah memang mandul. Saat Tuhan berkunjung, Sarah memang sudah tidak haid lagi. Sarah sudah mati haid seperti di dalam ayat yang ke-11, atau sudah mengalami menopause, di mana ovarium sudah tidak lagi dapat melepaskan sel-sel telurnya. Terkadang Allah membiarkan kita sampai pada batas kemampuan kita agar kita benar-benar berharap kepada Allah. Kita masih ingat ya tentang peristiwa Lazarus. Kalau kita mau mengulang lagi cerita itu atau kisah itu, bisa dibaca dari Yohanes pasal 11 ayat 17, kemudian ayat 43 sampai 44. Mari kita ingat juga peristiwa Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki yang tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-7. Tuhan Yesus menolong orang-orang itu saat mereka sudah tidak berdaya. Allah menolong kita juga saat kita mengakui bahwa kita sudah tidak berdaya, agar kita hanya mengandalkan Allah saja, sehingga segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan Allah saja. Saudara sekalian, Sarah melihat keterbatasan dirinya dan suaminya di ayat 11 dalam kitab Kejadian itu. Lalu ia tertawa karena meyakini bahwa janji Tuhan itu tidak mungkin terjadi. Itu pasal 18 ayat yang ke-12. Tuhan yang Maha Tahu, meski tidak berhadapan muka dan tanpa Sarah mengucapkan isi hatinya, Tuhan menanggapi hal itu pada ayat 13 dan 14 pada fasa yang sama. Prinsip yang harus diingat oleh kita semuanya, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Sarah tertawa dan Tuhan menegur Abram karena Abram adalah kepala keluarga yang mendengar janji dari Tuhan dan harus membimbing Sarah. Secara tidak langsung, Allah menegur Sarah karena ia tahu bahwa Sarah sedang meragukan Allah. Tidak mempercayai kehebatan Allah dan kesetiaan Allah pada janjinya
sama dengan merendahkan Allah dan menganggap diri kita lebih tahu yang terbaik daripada Allah. Namun syukurlah, Allah tetap setia pada janjinya meskipun manusia sering mengecewakannya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-21 ayat 1-7 mengisahkan penggenapan janji Allah kepada Abraham dan Sarah. Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Itu tercatat di dalam ayat yang pertama. Kita bisa membayangkan itu terjadi 25 tahun dari saat dijanjikan Allah. Lama, tetapi digenapi. Karena waktu Tuhan tidak selalu sama dengan perhitungan kita. Tuhan itu tidak terlalu cepat ataupun tidak terlambat. Ia selalu tepat pada waktunya. Ayat yang kedua menyatakan, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, itu sebabnya ada lagu yang memuji Tuhan dan mengingatkan kita, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah ditegur Tuhan, Sarah beriman kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 11 menunjukkan bahwa karena iman Sarah, maka Sarah beroleh kekuatan untuk melahirkan anak di masa tuanya. Tawa ketidakpercayaannya diubah menjadi tawa bahagia. Arti nama Ishak adalah dia tertawa. Sarah menyatakan sukacita dan keyakinan imannya di ayat 6 dan 7 bahwa Allah telah membuatnya tertawa karena janji Allah telah digenapi di dalam hidupnya. Luar biasa, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya, meski waktunya berbeda dari yang kita harapkan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah kita perlu sadar bahwa Tuhan mengetahui setiap detail atau rincian pikiran dan hati kita, termasuk saat kita meragukan Dia dan janjinya. Jangan lupa, tidak mempercayai Allah sama dengan merendahkan Dia, atau lebih buruk lagi, menghina Allah. Daripada menjadi beban dan dosa dalam hidup kita, mari kita menyatakannya kepada Allah secara langsung. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Itu dituliskan dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-24. Selanjutnya, marilah kita percaya kepada Allah dan janjinya bahwa Ia akan melakukan sesuatu menurut kehendaknya dan tentunya tepat pada waktunya atas setiap pergumulan yang kita bawa kepadanya. Terima kasih saudara sekalian atas perhatian saudara sekalian pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa dan menyerahkan semuanya kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran yang dapat kami pelajari pada hari ini berkenaan dengan Tuhan yang selalu setia
dan Tuhan selalu menepati janjinya. Kami belajar dari kehidupan Abraham dan Sarai bahwa meskipun kondisinya sangat mustahil, namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Janjimu digenapi pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan kasih sayang-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa kami. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, saudara sekalian, dan sampai berjumpa pada pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.